Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang presentasi bisnis yang beranggotakan Denofri Budirangga, Novianti, Fadila Nur Aziza, dan Putra Zahwa Ardiansyah. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak dari berbagai tingkatan. Presentasi ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan bisnis. Presentasi bisnis yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga atau instansi yang melakukan presentasi. Oleh karena itu, dalam melakukan presentasi bisnis harus dilakukan persiapan secara matang sehingga tujuan presentasi bisnis yang efektif dan efisien dapat tercapai. Tujuan presentasi bisnis yang pertama ada memberikan informasi. Salah satu tujuan umum dari presentasi bisnis adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar audiens. Harapan setelah diberi informasi adalah adanya umpan balik seperti perubahan sikap, pendapat, perilaku, dan partisipan. Yang kedua, ada menghibur audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Akan tetapi, suasana dalam presentasi harus dikendalikan. Jangan sampai humor-humor yang diselipkan tadi sampai menimbulkan kegaduhan dan membuat presentasi yang dilaksanakan tidak berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Seorang pembicara harus mengetahui bagaimana dalam penyampaian pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiensnya. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit. Artinya, apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Harapan setelah dipengaruhi adanya perubahan sikap, pendapat, perilaku, dan partisipasi. Analisis audiens. A. Latar belakang audiens, seperti pendidikan, usia, pekerjaan, pengalaman, dan hobi. B. Gaya pendekatan, seperti tanya jawab, diskusi, permainan, komunikasi satu atau dua arah. C. Analisis ukuran atau jumlah, seperti beberapa orang, puluhan, ratusan, atau lebih. D. Komposisi, seperti homogen atau heterogen. E. Reaksi, seperti menolak, menerima, dan tidak bereaksi. Macam-macam metode yang digunakan. 1. Metode impromptu. Gagasan atau ide presentasi muncul secara spontan, mengalir sesuai pemahaman dan pengalaman presenter atau pembicara. 2. Metode menghafal. Topik yang akan disampaikan sudah dirangkum dalam ingatan pembicara dan dituangkan secara lisan. 3. Metode naskah. Menggunakan teks bacaan tentang hal yang akan disampaikan. 4. Metode ekstemporan. Menggunakan outlet atau kerangka pidato, poin-poin yang akan dibicarakan. Alat bantu presentasi. Alat bantu presentasi cukup banyak variasinya, mulai dari alat yang konvensional maupun modern. Sebelum menggunakan alat tersebut, seseorang pembicara memiliki kemampuan teknik operasional dan melakukan pemeriksaan sebelum menggunakan alatnya. Berbagai alat bantu presentasi bisnis antara lain whiteboard, blackboard, flipchart, transparansi overhead project, slide, papan tulis elektronik, VCR, dan panel LCD projector. Masing-masing alat bantu tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan yang dapat dijelaskan. Alat bantu presentasi. Yang pertama ada whiteboard and blackboard. Whiteboard and blackboard merupakan salah satu alat bantu presentasi yang sudah cukup lama digunakan, sehingga alat bantu tersebut saat ini jarang digunakan. Adapun keunggulan dari whiteboard and blackboard yaitu pertama fleksibilitas dalam penulisannya, yang kedua kemudahan dalam melakukan koreksi, yang ketiga dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Adapun juga kelemahan, pertama tulisan tangan sering kali sulit untuk dibaca, kedua pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. 3. Tidak efektif untuk peserta yang berjumlah lebih dari 15 orang. Yang kedua ada flipchart. Flipchart merupakan sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran bentuk kertas berukuran besar. Keunggulan yang pertama itu pembicara dapat mempersiapkan penulisnya sebelum presentasi.
Kedua, pembicara dapat merujuk catatan sebelumnya. Yang ketiga, bisa diletakkan di mana saja. Ada juga kelemahan dari flipchart, yaitu yang pertama, sulit untuk dibaca karena keterbatasan tulisan tangan. Yang kedua, untuk kertas yang jelek dan memungkinkan spidol yang digunakan tidak berfungsi secara baik. Adapun alat bantu yang ketiga itu transparansi overhead projector. Transparansi overhead projector merupakan alat bantu presentasi yang cukup populer bagi pembicara. Keunggulannya, satu, informasi dapat ditampilkan secara progresif meskipun secara manual. Kedua, layar tetap jelas meskipun dalam layar cukup terang. Adapun kelemahan dari transparansi overhead projector, satu, kualitas transparansinya jelek jika teks ditulis dengan tangan. Dua, pergantian secara manual seringkali mengganggu pembicara dalam mengalihkan pembicaraannya. Dan ada yang keempat yaitu slide. Slide dapat berupa kalimat, foto, grafis, atau gabungan dari ketiganya. Keunggulan yang pertama, dapat dimungkinkan slide dengan 3D dan efek khusus lain. Dua, slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh komputer. Kelemahannya, proses pembuatan memerlukan waktu yang lama. Adapun yang kelima ada papan tulis elektronik. Papan tulis elektronik telah dikembangkan dengan menawarkan berbagai kemudahan yang banyak digunakan kantor, konferensi, dan ruang pelatihan. Keunggulannya, fleksibilitas dalam penulisan materi. Yang kedua, koreksi dapat dilakukan dengan mudah. Kelemahannya, satu, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat bersamaan sehingga ritme presentasi terganggu. Dan alat bantu presentasi yang keenam itu adalah kaset record. Video kaset record atau perekam video dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan presentasi bisnis. Keunggulan yang pertama itu sangat praktis, yang kedua video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus hiburan, yang ketiga tersedia pemateri subjek secara luas termasuk pelatihan perusahaan dan program motivasi. Adapun kelemahannya yaitu pertama, kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksikan dalam layar lebar. Kedua, dibutuhkan tenaga ahli khusus sebagai operator video. Nah, adapun alat bantu presentasi yang ketujuh adalah panel LCD projector. Panel LCD projector dapat berfungsi bila dihubungkan dengan komputer atau laptop. Keunggulan yang pertama, satu, proyeksi data secara langsung dari PC secara nyata atau real time. Kedua, proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktifnya semakin tinggi. Adapun kelemahannya yaitu keterbatasan kualitas gambar dari proyektor karena rendahnya kekuatan watt. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bahasa tubuh. Melalui bahasa tubuh yang positif, kita bisa mengekspresikan diri dan mudah berinteraksi dengan pendengar. Jika sudah begitu, gunakan selalu bahasa tubuh yang aktif untuk menunjukkan energi dan antusiasme melakukan kontak mata dengan audiens selama presentasi. Analisis bahasa tubuh yang pertama ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan satu bahasa tubuh yang dapat memberikan arti senang, sedih, cemberut, atau marah. Wajah dapat mengungkapkan emosi dirinya dengan polos, apa adanya tanpa harus ditutup-tutupi. Yang kedua ada senyuman. Dalam presentasi bisnis, senyuman yang polos, tulus, dan tidak dibuat-buat dapat membuat penampilan lebih bersahabat dan membangun hubungan yang lebih akrab dengan para audiens. Yang ketiga ada kontak mata atau eye contact. Yang efektif dan efisien adalah ciri-ciri profesionalitas pembicara pada menit-menit pertama melakukan presentasi bisnis. Kontak mata memiliki makna yang cukup menentukan bagi keberhasilan suatu presentasi. Yang keempat ada gerakan tangan. Gerakan tangan pada saat melakukan presentasi bisnis akan dapat membantu pembicara untuk lebih meyakinkan atau memperkuat topik bahasan tertentu. Yang kelima ada gerakan bahu. Gerakan bahu pembicara dalam melakukan presentasi bisnis untuk menunjukkan kepercayaan diri atau menyerah. Gerakan bahu tegak yang diiringi dengan kepala ke atas menunjukkan sikap yang penuh percaya diri atau siap untuk tampil. Yang keenam ada gerakan kepala. Gerakan kepala bagi pembicara dapat digunakan untuk menunjukkan sikap setuju atau menolak sesuatu. Misalnya, pembicara menganggukkan kepala untuk menunjukkan sikap setuju atau mengiyakan sesuatu. Sebaliknya, pembicara yang menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap tidak setuju atau menolak sesuatu. Dan yang terakhir ada cara berdiri. Berdiri dalam melakukan presentasi bisnis merupakan hal yang positif, terutama karena posisi seseorang nampak menjadi lebih tinggi dan mempermudah gerak pernafasan. Cara pembicara berdiri di hadapan audiens merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan saat presentasi bisnis. Pola pikir presentasi. Yang pertama, kronologi. Pola yang menekankan pada rangkaian waktu tertentu. Yang kedua, spasial. Pola yang menekankan pada struktur atau fungsi item. Yang ketiga, topikal. Pola yang disusun berdasarkan hubungan dengan ide pokok. Yang keempat, kausal. Penyusunan ide-ide pokok dengan membahas penyebab masalah dan mempertimbangkan akibat atau hasil berikutnya. Yang kelima, pemecah masalah, yaitu
yang menunjukkan atau mendiagnosis suatu masalah kemudian memberikan suatu cara untuk memecahkan masalah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.